tepat hati mana soal tahun dan sebagainya. Tapi secara garis besarnya, dia mulai berkecimpung di Margonda ini tahun 71. 1971. Awal mulanya begini, saya singkatkan, Sabe pertama kan tahun 1969. 67 rasanya. 67 dan bahasa di Gor dan bahasa Gor di Labuana. Nah kemudian waktu nikah kalau tidak salah dibentuk dua kepengurusan. Satu pengurus harian yang berkedudukan di Kelungkung. Kalau tidak salah ketuanya pengisir di A. Kemudian majelis luhur berkedudukan di Denpasar dengan dua pengurus pertama kali dibentuk. Di samping di tiap-tiap kabupaten juga dia dibentuk koordinator yang diharapkan nantinya bisa membentuk pengurus lengkap. Nah kemudian di Buleleng tahun 69 menyelenggarakan Dialog Sabe yang pertama bertempat di Aula SPG. SPG negeri. Yang terpilih waktu itu menjadi pengurus adalah Pak Nyoman Tirte, yang banyak kenal. Pak Nyoman Tirte, sekretarisnya Pak Ketut Tuene dan Surawan, Pak Surawan BA dari Jepang. Adik yang ingat. Program kerja dari pengurus nomor 1 pernikahan adalah pendataan warga dan dadi pendataan tempat-tempat suci dan keluarga. Nah kemudian karena situasi politik waktu itu, Margonda itu dicurigai oleh banyak pihak, terus terang saja curigai, karena kan dianggap kehilangan kehilangan masa ya, dari kalangan pejabat-pejabat, terutama pejabat kalangan sehingga dikatakan partai baru, ada partai baru menyaingi, sehingga warga di desa itu takut, pendataan takut, nanti memberi informasi takut. Nah oleh karena itu, hendaknya keseluruhannya, artinya sebagian besar lah tidak berani. Oleh karena itu Pak Nyoman Tirte ini kecewa, beliau merasa tidak berhasil sebagai pengurus, mengundurkan diri. Beliau membuat surat pengunduran diri, dan malah beliau ketua itu sebenarnya. Pengunduran diri. Nah kemudian betul loke waktu itu beliau sebagai pengurus juga, tapi kan terjadi pengurus inti kan. Betul loke melapor kepada pamannya Pak Subandi yang sebagai sekjen waktu itu di Denpasar, melapor menyatakan bahwa Margonda di Buleleng macet karena pengurus mengundurkan diri. Nah oleh Pak Subandi begini, tuh Pak Nati ada di Buleleng tuh, ada di BIO tuh, guru SMA tuh aja, tahun 71 gitu. Akhirnya dia dicari di SMA, diajak ikut serta karena ini guru pendidikan nyalengin ikut. Akhirnya adakan pertemuan di SMA, ada fotonya nih, itu ada aman di kopi. Dan waktu itu mengadakan pertemuan itu, mantan pengurus sama Pak Tirte juga pemingsir Serimpu Pasang B kalau tidak salah. Banyak pemingsir yang hadir. Akhirnya mengadakan perombakan pengurus, karena ketua mengundurkan diri, maka diangkatlah Betul Loke dari Balai Agung sebagai ketua.
ketua. Balai Agung. Ketua 1, Ya. ketua 2 Pak Fernand Tante dari Kajang Kekeran tapi ada desanya. Oh, anu. Waduh. Kekeran. Coba Dan kekeran dur kekerane nggak jarang boleh Kekeran. Tinggal sari. pelabuhan Lapuan. Lapuan. Dan tua 3 dari Bebeten Guru Sulendra tiap pon anak-anak yang guru selain Pak Widiarta Pak Guru Widiarta patuannya dia tuh oh di yang nama-namanya tuh agak Nggih. kalau wajahnya masih Nggih. Ketuanya Pak Widya. nah kemudian Pak Sulawan BA yang sekretaris 2 itu beliau sebenarnya anu bupati, karyawan bupati, tapi sakit tidak pernah bisa melaksanakan tugas. Akhirnya dia dimasukkan di sekretaris 2, Pak Beno tetap sekretaris 1. Bendaharanya kalau tidak salah Pak Suar, kalau tidak salah Pak Suar dengan Pak Jiwa dari Mandalung. Nah kemudian juga ya masih koordinator tiap-tiap kecamatan. Nah mulailah kita biasanya bergerak lagi di kota, mengadakan pertemuan, pembacaan bersama dan sebagainya. Yang sedikit yang terlibatnya yang dia ingat, meskipun tidak sebagai pengurus tapi tiap kali pertemuan guru yang mana biasa ayahnya Pak Serimpu Sambangan Kampung Enten dari Serimpu Penatu iya kan Padang ayahnya itu saya lupa ya ayahnya dari Penalukan guru juga itu guru dan guru-guru itu. Nah seringlah kita mengadakan pertemuan-pertemuan di radio, pembacaan bersama dan sebagainya. Termasuk yang ingat itu Sepang, Lemuke, itu yang jauh-jauh itu. Nah kemudian tahun 72 menyelenggarakan Maha Sabu yang kedua bertempat di Pancasari, Kabupaten Beleng yang penyelenggara kita penyelenggara ya Pak Bukal Widya di Pancasari itu. Sekretaris Bondoan asal dari sekretaris panitia rasanya. Pasal panitia pasal bagian itu Bondoan. Hanya jauh. Pemia di radio tapi ada orang-orang tiba Tabarong. Yang dia ikut tadi kan. Nah itu. Nah setelah mau Sabun ini mulailah terbentuk di pengurus di kecamatan dan sebagainya. Di kabupaten kali pengurus lama itu yang nambung tahun setelah itu mengadakan Duka Sabu yang kedua di Penarukan itu. Di kantor kelurahan Penarukan di sana tempatnya. Tahun ya 75. Kemudian di SMA tahun 87 dia mulai jadi ketua itu sampai tahun 2000 gitu. 87 sampai 2000. Mengapa cukup panjang kan tidak menyelenggarakan Duka Sabu jadi terus ya. Dan karena ya terus terang saja masalah pembiayaan
Dan sebagian dulu kita kan mandiri di cara apa istilah cara cara mau muluk kan. Cara orang mulut, cara lino mulut hidup Jadi berdiri. dia kebetulan sebagai sekretaris jadi bikin surat sendiri, ngirim surat nitip bang. Kertas ya berdiri. Kadang-kadang kalau dekat kita bawa sendiri, kalau jauh nitip melalui motor-motor itu kan sepeda membelikan karena barang apa yang ternyata sing kadang-kadang suratnya kan. Yang hanya pengurus camat gampangnya kan waktu itu pegawai kantor camat sehingga gampang digogak kalau di kantor camat gogak dan sebagainya kan. Nah itulah sehingga akhirnya yang agak anu kan anu empu itu yang untuk periksaan empu pertama kali tahun tahun ini juga yang pertama 1000 duitan dulu. Sebenarnya ada 3 calon gitu. Satu kampung Mulan dulu dari Gesing, 2 dari Daun Banjar tapi ada enggak? Panjang. Tahu isi. Ini dekat-dekat itu ada. Kaliangat. Ini Kaliangat. Ada 3 calon sebenarnya. Kaliangat Gesing. Gendang. Tapi kami di pengurus menilai hanya 1000 duitan lah karena beliau kan pensiunan polisi. Karena tantangan kita di anu yang ini anu itu terbani yang ada kan begitu. Sehingga kita hanya satu saja periksaan bersama 1000 pemutaran yang dari 1000 dari Tabanan, ayah pasakan 1000 negara dari 4 orang bersama nih. Dan di Denpasar ya di pelaksanaan Denpasar. Iya dan ke utara di anu ini kan. Gorlila buat natan. Yang sekretariat PAD ini kenapa ya? Di Cikomaria. Itu yang PAD. Oh di Ratna. Ratna ke anu. Dalia. Di Dadi Agung Sumertenya. dan seperti Dadi Agung. Pokoknya di salah satu Dadi Agung itu yang berdiri. Yang di kemudian kenapa dan sana. Nah, kemudian kembali beliau nyemunin kita mengadukan kepada warga salah satu program di warga itu waktu itu yang ingat tujuan Malugoto itu yang disusun oleh almarhum Rumahku Subandi. Nomor 1 menanamkan kesadaran kepada warga bahwa Pasak itu berkawitan tunggal, itu nomor 1. Nah oleh karena berkawitan tunggal tenaga tegakan tenaga yang depan sama, jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu. Rumahku sering mengatakan yang paling tegak itu omos tiang di Cintamani tiang Pasak paling tegak kan. Karena setiap kali penyuluhan begitu beliau. Nah kemudian mengusahakan penyelenggaraan upacara panjalannya untuk sebisa-bisanya sesuai dengan Bisamun. Dan untuk itu pemukul harus dari seluruh kita. Istilahnya piraga pembelah baju sendiri mungkin ini baju atau pembelah
jadi bengelak terang mana kan mila di nominidik iya sun emel di sana lenang gitu begitu. Nah itu yang dianukan di mana-mana sosialisasi tiap hari. Nah ini yang hambatannya pemimpin kita itu banyak yang karena istilah urusan mesiwa ke agak berat. Bahasanya terdados yang lain. Tendari pegat mesiwa begitu sehingga banyak yang tidak mau ikut di organisasi ini tapi itu takut megadin siwa begitu. Mulai nah itu lah 60 habis 60 habis mah sabun Iya. di pasar itu Di pasar itu. Tapi kan gininya dari tahun 52 awalnya. Kalau 52 aspek teman guru yang tahun 52 nih kan. niki terbentuk begini tahun 52 itu feodalan di Purwodasa Buana. Tiang sendiri juga memasak, tapi tiang dari kampung dan jalan kaki. Jalan kaki ke Klungkung dulu di Jalan kaki. Ya. Tiang masuk melalui Koliagung, Antre memang. Guru dengan pemimpin-pemimpin yang dari Sebasan itu masuk di kan peletasan di daun nih. Nah, ini pun aneh masuk di peletasan daun itu kena cukai, ini kena tiket, bayar oleh pengurus. Termasuk Bangku Suwandi dan fungsi-fungsi lain yang bersama-sama itu tanpa membeli tidak diberikan masuk kan. Nah itu ampun tengah lagan tadi dilagu laporan aja dilagu kenaikan cukai kan. Harganya begitu selesai sembahyang mengadakan beliau kumpul di gedung bioskop Sampurna yang Kelungkung. Lingsi-lingsi itu. Nah waktu pertemuan itu membentuk ikatan warga Pasak. Apa ikatan warga Pasak yang geng nanti Pak? Ikatan warga Pasak Sanak Pitu kan? Sekarang belum. Sanak Pitu itu Loko Sabu malah. Oh iya. Itu ikatan warga Pasak tahun 1952. Dengan yang lupa pengurusnya apa waktu itu pengisi dari dari ketuanya apa sih waktu itu yang lupa. Tapi yang jelas membentuk koordinator tiap-tiap kabupaten. Ini uli nape? Uli dalung nih ini pertama, ini setelah masa apa? Setelah Sabah baru dah kan? Setelah begini. Logo Sabah kan tadi yang dikatakan pengurus harian berkedung di Kelungkung, majelis dulu gedung Denpasar, kemudian ada pertemuan sebelum Mabes Sabah kedua, itu dilebur begini, kedua pengurus itu dijadikan satu jadi pengurus pusat berkedudukan di Denpasar, begitu. Nah, kemudian timbul zaman agen karena pengurus kebanyakan karyawan, pegawai dan sebagainya kan secara kan lebih condong ke Golkar. Dicurigai oleh dikatakan Sepan Up karena Golkar itu ada 7 kino itu. Kebetulan bahwa Golkar Sabtu Si dikatakan anak apa namanya? Kim Golkar. Dia dikatakan. Nah, memang kebetulan Pak Betul Seja kan pengurus di Pak Golkar beliau kebetulan jadi ketua MKGR dan sebagainya kan. Mincinau di
dicurigai Curigai. sehingga mengadakan pertemuan dan sebagainya dia kita harus milih izin kadang-kadang lapor Iya. ya kan harus melapor dulu kalau jangan sampai digebok oleh aparat dan sebagainya Iya. dan kemudian dia bilang melapor ke apa ya ke kantin waktu itu ya Pangkong Kantip. ya Ya, itu dilaporkan nah pokoknya dari dulu Maluku ini partai baru yang ingin merebut kekuasaan di Bali, ingin menghapuskan kasta. Begitu adanya isunya. Ini demo. Nah karena dimiliki oleh kebetulan orang-orang pengisi jadi pengurus kan banyak ya kan dipanggil dan termasuk Rumah Kusubandi oleh kepala polisi dipanggil juga beliau Pak Betul begini beliau kadang menjawab begini kalau betul yang menang itu adalah polisi Pak loh kok aneh kok yang menang polisi habis pengurusnya ini kan polisi saya sekretaris jenderal ini tak cakap seperti pengurusnya polisi itu kalau memang betul demikian kan berarti polisi yang menang bukan warga Pasak. Hadir dijelaskan tidak benar itu. Iya, tidak benar. Isu penghapusan yang sendiri mendengar begini itu Perdana Madi Pondok yang kan ngirim beliau ke Jawa. Kebetulan di Jakarta ada teman waktu SGA di dekati hari namanya dia bagian rohaniawan di Bintel di militer. Itu dia kan ketemu dengan itu Belanda. Dan dia ada teman sekolah sengkawang pengurus di luar ke Gotre. Itu apa nanti perkembangan di Bali di mau Gotranya mengikutnya yang dulu. Itu kalau apa merebut kekuasaan di Bali. Kenapa itu? Ini kalau di biar nih warga Pasak nih coba nih takon tidak benar itu sih mah isu itu kan ini hari namanya ini tidak benar saya pengurus juga di kabupaten kan tidak benar yang benar kami berdasarkan bersama begini dan dia menghapuskan juga tidak ingin di Bisamu itu ada menyebutkan Pasak itu letos ning Brahmana Jati ya. Brahmana Jati itu kan artinya kelahiran Brahmana bahwa Pasak itu adalah kelahiran Brahmana arti leluhurnya Brahmana dan dia menuntut dari Brahmana makin yang kan ilah pikirannya subuh-subuh kan begitu kan